Macy membeli buku komik yang seru tentang Hardy Winn. Tapi bagaimana dengan komiknya tentang Spider-Girl? Dia membayangkan mereka ke dalam satu dunia untuk tahu siapa yang lebih baik. Pindahan memang sangat merepotkan. Spider-Girl bukanlah gadis manis seperti Hardy. Spider-Girl tidak mau buang-buang waktu. Dia menemukan bahan dan siap untuk bekerja. Mereka sangat serius untuk merombak kamar ini. Kota yang ada di dinding seperti jendela. Bunga, siapa yang butuh? Itu hadiah dari teman sekamarnya. Hardy juga ingin menghiasi dinding. Itu memang cocok untuknya. Spider-Girl tidak suka kekalahan, tapi dia sangat jahil. Satu panggilan ke pembasmi serangga dan teman serangganya akan jadi sejarah kuno. Spider-Girl membereskan kekacauan. Dia baik. Dindingnya diperbaiki. Hei, bagaimana kalau mengubur kapaknya? Jangan kubur kapaknya. Kita bisa memakainya. Bantu dia. Tulis komentar untuk membantu mencari kapaknya. Terima kasih. Hardy mempunyai banyak peralatan. Seperti palu yang besar ini. Dia tidak akan pakai untuk memukul. Itu palu mainan. Hardy gadis yang baik. Ini adalah palu yang sangat empuk. Dia juga butuh cermin. Tapi ada wajah yang tidak mau dilihatnya. Itu tidak bagus. Hardy bisa melihat semuanya. Semuanya dari mana saja di waktu bersamaan. Hardy suka merias wajah, tapi teman sekamar jahatnya punya rencana jahat. Tisu toilet tidak akan menyakiti siapapun. Sekarang Spider-Girl tahu dia pergi kemana. Dan tubuh Hardy terlilit tisu. Dia punya banyak penggemar di sekolah. Awalnya mereka tidak mengenali Hardy. Mereka menyayanginya karena Hardy benar-benar baik hati. Spider-Girl belum puas setelah menjahili Hardy. Dia bisa pakai silinder ini untuk membuat sesuatu. Seperti kotak. Itu bagus sekali. Buatlah mahakarya, bukan keributan. Spider-Girl membuat teh. Apa dia sedang menunggu tamu? Teman sekamarnya datang. Spidey bilang itu bukan untuknya. Tapi kenapa gelasnya banyak sekali? Untuknya? Iya, dia punya 4 tangan. Tapi mulutnya hanya 1. Bagaimana kakinya? Wow, menakjubkan. Wow. Semuanya baik-baik saja, sampai ada serangga yang mengerikan masuk ke kamar Hardy. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau Hardy takut pada laba-laba. Itu menggelikan, tapi Hardy malah memberikan ide menarik padanya. Dia butuh toples ini, tambahkan hiasan laba-laba dan juga lampu. Sekarang kita punya lampu yang keren. Oh, aku lupa kalau Hardy takut pada laba-laba. Hardy ingin membeli bahan-bahan dekorasi. Ada banyak barang-barang bagus di sini. Tapi dia tidak perlu membawa dinamit. Itu membuat orang takut. Baiklah, itu hanya tasnya. Dia tidak mau merampok toko. Ini akan jadi penjelasan yang rumit. Ini hanyalah tas. Tunggu, ada dinamit yang tersisa. Maaf, dia hanya meninggalkan jejaknya. Dia tidak ingin membuat bahan peledak. Hardy memang sangat suka bentuk dinamit. Ini manis sekali, kan? Spider-Girl punya rencana kejahilan lain. Apa? Bunga alih-alih dinamit? Ini sangat harum. Hardy menaruh di vas dan Spider-Girl menggerutu. Spider-Girl juga ingin mendapatkan bunga, tapi tidak ada yang mengiriminya. Lalu dia mencuri komik Hardy dan dia akan merusaknya. Dia memotong simbol dari buku komik tentang Hardy dan memakainya untuk menghiasi meja. Itu tindakan yang berani. Terima kasih buku komiknya. Hardy tidak percaya dengan yang dilihatnya. Apakah dia akan memaafkan Spider-Girl? Dia harus kumpulkan barang bukti. Oh, ternyata begitu. Spider-Girl harus dihukum. Konfeti hati? Benarkah? Dia itu terlalu baik hati.
Spider-Girl akan membeli bahan-bahan alih-alih mencurinya. Dia tidak mau ulangi kesalahan, tapi harganya mahal sekali. Selagi penjaga toko mengambil barang di rak yang paling atas, Spider-Girl mencuri semua barang yang dibutuhkan. Itu tidak baik. Polisi harusnya menghentikan penjahat, ya kan? Ya, jika dia bekerja dengan baik. Spider-Girl mengelabui mereka berdua. Makin banyak dinamit, makin baik. Itulah moto Hardy. Bom sebesar ini menarik perhatian Spider-Girl. Apa yang sedang direncanakan Hardy? Jangan disentuh. Itu bukannya bom, hanya kejahilan. Balon memang menyenangkan. Suara ini membuat Hardy tenang. Tambah balonnya, tambah ledakannya. Hardy menipu Spider-Girl dan dia sangat geram. Dia menyukai tongkat bisbol temannya. Tongkat itu membuatnya kuat. Sekarang semua orang takut padanya. Namanya, sekarang semua akan tahu ini adalah kamarnya. Itu pun kalau mereka bisa membaca. Dia sangat keren. Hardy sangat sedih. Dia mau barangnya dikembalikan. Baiklah, ini. Aku tidak membutuhkannya. Pukulan yang bagus, tapi hati-hati. Kau bisa melukai orang. Ayo, keluarkan barang-barangnya. Oh, pom-pom pemandu sorakku. Tim kami selalu kalah. Tapi pom-pomnya cocok dipajang di langit-langit. Bagaimana jika kita hias langit-langitnya dengan pom-pom? Ide yang bagus. Swafotoku pasti banyak yang menyukainya. Oh tidak, waktunya tidak tepat. Hei, berhenti. Pinyatanya di sana. Itu lucu sekali. Kenapa tidak buat video TikTok? Spider-Girl kesulitan berpikir kalau sedang lapar. Jadi ayo cari makanan, tapi dia kehabisan jaring. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang lebih kreatif, seperti membuat vas untuk makanan yang dimilikinya. Selagi Hardy sedang tidur, Spider-Girl ingin meminjam beberapa permen. Rasanya seperti jus lemon murni. Oh, itu baru masuk akal. Kau harus baca labelnya. Kejahilan yang bagus. Spider-Girl bermimpi buruk dan Hardy terus mengobrol dengan pacar konyolnya. Tidak, kau yang tutup teleponnya duluan. Tidak, kau saja yang tutup. Hardy sangat menyukai pacarnya. Apa jatuh cinta itu kejahatan? Hardy akan membuat lampu yang akan mengingatkannya pada pacarnya. Hardy berbicara tentang pacarnya sampai Spider-Girl tidak bisa tidur. Dia baru mendapatkan ide. Kenapa serius sekali? Itu menakutkan. Tentu saja senyumnya menakutkan, tapi ciumannya terasa manis. Bicara soal manis, Spider-Girl sangat menyukai soda. Tapi Hardy tidak mau dia meminumnya lagi. Hardy akan buatkan jus untuknya. Blendernya tidak berfungsi. Mungkin karena Spider-Girl memotong kabelnya. Jangan macam-macam dengan sodanya. Dan ini cipratan jus lemon tepat di mata. Sekarang dia bisa melihat dengan sebelah mata. Hardy bisa membalas kejahilannya. Pacar Hardy mengirimkan bunga untuknya. Dia sudah mengendus selama 1 jam. Tidak ada yang mengirimkan bunga untuk Spider-Girl. Mungkin karena dia jahat. Hardy ingin memberikan kejutan padanya dan menguji teorinya kalau cinta bisa mengubah penjahat menjadi pahlawan. Hardy memang benar. Mungkin Spider-Girl tidak sejahat dulu. Tapi surat cinta itu mengubah Spider-Girl jadi orang yang berbeda. Dia harus memilih pakaian untuk berkencan. Tidak ada waktu menjahili orang. Maisy baru saja bangun. Jadi itu hanyalah mimpi? Tidak mungkin. Itu mimpi yang sangat indah. Dia ingin menyimpan gambar ini agar tidak lupa dengan mimpinya. Apa itu hanya mimpi? Tidak ada yang tahu. Tinggal bersama sahabat tidak selalu menyenangkan. Jaring laba-laba di kopinya Hardy, ini benar-benar hal yang buruk. Mereka sudah keterlaluan. Ketika pahlawan super bertengkar, itu adalah masalah besar. Masalah yang sangat besar. Aku tidak mulai perkelahian, tapi memenangkannya. Semua sah dalam peperangan. Yang terpenting di sini adalah menang. Hardy menemukan foto pacar Spider-Girl dari liburan musim panas. Tuan second base.
Oh, kau hanya mengancam. Dia tidak mengancam. Ruangannya hancur semua. Mereka menandai area personal mereka dengan membangun ruang rahasia menggunakan dinamit. Tidak, jangan dinamit. Ayo mulai membangun rumah rahasia kita. Hardy menikmatinya. Temboknya sudah jadi dan beberapa bantal. Kekesalan Hardy memberinya kekuatan. Ya, kau pasti iri. Spider-Girl juga melakukan dengan baik. Dia menjulurkan lidahnya untuk menunjukkan kalau dia lebih baik. Hardy suka ruang rahasianya. Dia tidak sabar mengunggahnya di Instagram. Dia memfoto dirinya dan ruangannya. Para pengikutnya pasti menyukainya. Dia menghitung sampai 5 dan mereka membanjiri hadiah. Para pengikutnya sangat memanjakannya. Lihat betapa keren temboknya. Apakah itu yang paling keren? Ini graffiti. Wow! Ini ruang rahasia yang sempurna untuk Hardy. Menjadi jurnalis harus selalu melakukan penyelidikan, tapi dia tidak melihat petunjuk yang ada di hadapannya. Ini bukan pertama kali dia melakukan pekerjaan ini. Dan ini bukan yang terakhir. Dasar pecundang, kertas hitam menjadi jaring laba-laba di ruang rahasia Spider-Girl. Setiap jaring laba-laba membutuhkan laba-laba. Dan teman yang arachnofobia dapat yang terbesar. Tapi dia tidak takut. Hardy akhirnya menemukan kopernya. Dia pikir kehilangan itu 5 tahun lalu. Tidak ada lagi liburan di Venezuela. Oh, ada banyak barang di sini. Pasti ada yang berguna untuk ruang rahasianya ini. Lampu neon. Sempurna. Bersinnya dapat mengacaukan semuanya. Jurnalis menyebalkan ini memiliki banyak foto memalukan. Dia akan membongkar identitas Spider-Girl apapun yang terjadi. Tidak jika Spider-Girl mau bertindak. Dia membutuhkan lampu kilat. Dia mendapatkan gambar. Ini foto. Buram, fotonya hancur. Tapi setidaknya ruang rahasianya penuh suasana pesta. Ini sempurna. Pasti Hardy sangat iri. Hardy sedang melihat tongkat pemukul. Kawat berduri bisa berguna dan tongkat pemukul juga. Bagaimana jika seseorang melempar bola? Banyak foto bersama dengan pacarnya. Dia mau semua orang tahu betapa berbahaya pacarnya. Spider-Girl sedang lakukan hal yang sama. Dia sedang mendekor dindingnya dengan foto yang dia curi dari jurnalis tadi. Ada apa di dalam planet ini? Ah, kosong. Seperti dompet si jurnalis pekerja lepas ini. Hardy pikir jurnalis ini punya banyak uang, makanya dia punya brankas. Hardy ingin mencuri semua kekayaan jurnalis ini. Ini hanyalah masalah prinsip. Dia harus meledakkan brankasnya, dan itulah Hardy. Ayo merunduk! Si jurnalis terobsesi dengan Spider-Girl. Bahkan jika komet menabraknya, dia tidak akan menyadarinya. Brankasnya aman, tapi tidak dengan kaos kakinya. Itu sangat menyebalkan. Hardy merasa lapar, jadi dia mencuri semua donat dari polisi. Tapi tidak ada tempat untuk menaruhnya, kecuali di dinamitnya. Ide ini benar-benar keren. Meja ini sangat sempurna. Oh, lampunya mati? Bukan masalah. Hardy tahu harus apa. Nyalakan lilin. Benar-benar romantis. Spider-Girl benci dengan kreativitas Hardy, tapi dia juga kreatif. Dia harus mengorbankan komik favoritnya untuk mendekor mejanya. Sangat cocok dengan gaya dan suasananya. Tapi seharusnya dia selesaikan dulu membacanya. Hardy rindu dengan pacarnya dan senyuman gilanya. Itu bisa menerangkan ruangan di malam hari. Sekarang dia bisa tidur nyenyak. Oh, ruangan siapa yang lebih keren? Spider-Girl menelpon pacarnya untuk membuktikan bahwa dia nyata. Spider-Girl akan membeli dekorasi untuk kamarnya, tapi dia hanya mampu membeli beberapa klip. Dia hanya butuh itu. Perampokan pada siang hari? Ini tidak bisa dipercaya. Dia bahkan tidak menyapa, tidak sopan. Dia harus mengajarinya sopan santun. Dia adalah pahlawan super. Ini lebih baik.
Si karyawan berterima kasih pada Spider Girl dan memberinya barang untuk mendekor dan mengajaknya makan malam. Ruang rahasia Spider Girl sangat berantakan. Ruangannya penuh dengan permen. Tidak ada tempat menaruhnya. Dia kehabisan jaring laba-laba untuk membuat net volley. Itu menyenangkan, tapi dia harus apa? Oh, dia bisa membuat sesuatu dari lem tembak. Sekarang ada tempat untuk menyimpan permen. Kiriman penting untuk Spider Girl. Ini dia, tidur di tengah jaringnya. Tapi dia tidur sangat pulas. Hardy tertarik dengan paketnya. Dia pasti berniat jahat. Ini tanda tangannya, tulisan tangannya bagus. Apa yang bisa dia lakukan dengan buket? Ini palu godam. Ketika dia menyiramnya akan berbunga. Bunga ini cukup untuk Spider Girl. Ini untukmu. Hi. Thank you. Wow, tidak bersyukur. Spider Girl terinspirasi untuk membuat sesuatu. Styrofoam akan berguna. Tambahkan cat. Hei, sudah cukup. Sekarang tidak bisa dilihat. Wow, namamu sendiri ya agar tidak lupa. Hanya alarm yang dapat membangunkan Spider Girl. Tapi itu tidak cukup untuk Hardy. Dia menggunakan bom asli. Hanya ledakan yang dapat membangunkannya. Jadi, mari lakukan itu. Selamat pagi, teman-teman. Hi. Lihat, Hardy bangun tidur dengan riasan. Hebat sekali. Dia siap memulai hari. Berat badan Spider Girl sudah turun, jadi dia tidak membutuhkan ini lagi. Kecuali, tunggu sebentar, ini lebih baik. Barang lamanya akan masuk ke kotak ini. Tempat Hardy sangatlah berdebu. Mungkin dia seharusnya tidak meledakkan banyak bom. Bahkan sampah juga ada di sini. Hardy tahu dia harus apa. Lemparan yang bagus. Sampahnya akan masuk ke laci Spider Girl. Ada cukup tempat. Spider Girl sedang bersih-bersih. Ruang rahasianya hampir selesai. Begitu juga dengan Hardy. Hasilnya bagus. Tapi apakah ini ruang rahasia jika kita semua tahu? Selagi Pranker dan pacar barunya berkencan dan menikmati cuaca cerah, Hardy di rumah dan bersedih. Pranker tidak membalas pesannya. Dia tega sekali. Dia tidak mau sampai teralihkan. Tapi Hardy tidak akan membiarkan ini. Dia sangat keras kepala. Itu Pranker sendiri karena sudah membuatnya menunggu. Dan sekarang dia harus memilih. Hardy yang malang kehilangan akal. Dia bertekad untuk mengacaukan kencannya. Pranker masih saja mengabaikannya. Mencari gara-gara dengan gadis seperti Hardy adalah ide yang buruk. Hardy pasti akan membalasnya. Pranker harus pulang. Bye. Hardy tidak sengaja menemukan hadiah. Itu pasti dari Pranker untuk meminta maaf padaku. Apa isinya? Tunggu, bagaimana kalau hadiahnya bukan untuknya, tapi untuk pacar barunya? Dia juga harus mendapatkan hadiah. Wow, hadiah? Hardy agak sedikit berlebihan. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Tidak, jangan dibuka. Baiklah, kejutan Hardy memang sangat mengejutkan. Menonton TV memang cocok untuk menghabiskan waktu. Tapi pacar baru Pranker tidak menyukai itu. Dia mungkin menyukai sesuatu yang lain, bukannya ledakan. Selagi Hardy merias wajahnya agar terlihat cantik di depan Pranker, Pranker berkencan bersama Molly lagi. Itu sangat keterlaluan. Hardy harus segera memberi mereka pelajaran. Dia menguntit mereka seperti singa yang sedang memburu mangsa. Dia di atas rantai makanan. Sebaiknya dia bergegas. Bisakah kalian memberitahu Hardy pintu mana yang dimasuki Pranker? Beritahu di komentar. Dia akan menghancurkan semua yang ditemukannya di balik pintu itu. Selamat malam, ibu pulang. Di mana semuanya? Apa? Ternyata dia hanya penggemar Hardy. Pranker hanya membantunya untuk mengubah penampilannya.
Sekarang mereka bertiga bisa mendatangkan malapetaka. Pahlawan super atau penjahat mana yang ingin kalian ajak berakhir pekan? Kylie sangat tergila-gila pada pahlawan super, melebihi apapun. Dia berharap salah satu pria tampan ini mau menjadi pacarnya. Kylie pun menguji keberuntungannya dan mengirim pesan pada setiap pahlawan super. Tapi setelah sekian lama, tidak ada satupun yang membalas pesannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka membalas pesannya. Tebak siapa dia? Tentu saja Super Guy. Wow! Kylie tidak akan membiarkan kesempatan ini. Dia pun langsung bersiap-siap pergi kencan. Tapi Kylie tidak menyadari sebenarnya sepopuler apa Super Guy itu. Dia dikerubuti oleh penggemar. Persaingan sudah memanas dan dia tidak bersikap seperti pahlawan super. Kenapa mengajakku ke bioskop kalau kau pergi dengan gadis lain? Hatinya sangat hancur. Dilarang ada pahlawan super lagi. Kylie adalah seorang petugas keamanan bioskop. Kylie tahu semuanya tentang pahlawan super dan tidak mudah untuk menipunya. Meskipun ada pahlawan super yang mengenakan topeng, dia bisa langsung mengenalinya. Ayo lihat bagaimana dia mengatasi popcorn super pedas ini. Pedas sekali kan? Tidak, dia tidak peduli. Perutnya sembuh dalam hitungan detik. Dia pasti punya kekuatan penyembuh. Tidak, Red Bull, jangan pura-pura. Kylie tahu itu adalah kau. Ayolah, pergi dari sini. Apakah ada pahlawan super yang berhasil lolos melewati Kylie? Tidak, Kylie adalah seorang profesional. Dia tahu semua kelemahan mereka. Ada apa kucing kecil? Kau mau ikan? Kau mau bermain? Kucing manis mau bermain? Ikuti sinarnya. Keluar dari bioskop ini. Trenchman adalah salah satu pahlawan super terkeren. Dia memakai sihirnya untuk keluar dari situasi yang sulit. Dan orang jahat tidak punya kesempatan melawannya. Dia benar-benar kreatif hingga dia bisa masuk ke dalam film pahlawan super. Dia bahkan tidak membutuhkan tiket. Dia bisa menggunakan portalnya untuk mendapatkan yang diinginkan. Kylie tidak bisa mengusirnya keluar dari bioskop. Dia terlalu licik. Kylie sudah terjebak di sisi lain layar. Kylie, tersenyumlah. Kau masuk layar lebar. Apa yang terjadi di kafetaria ini? Pesta? Setidaknya di sini tidak ada pahlawan super. Jadi Kylie tidak perlu khawatir. Oh, orang ini tidak bisa menerima kekalahan. Lagi pula bidikannya tidak tepat. Tunggu dulu, apa masalahnya? Oh, tentu saja. Ternyata itu Thunder Boy. Apa yang kalian harapkan? Kalian melawan dewa. Kylie, kode merah. Tidak peduli sekeren apa pahlawan super, tetap saja tidak bisa berada di bioskop. Apa ini? Thunder Boy melupakan palunya. Kylie pantas mengangkatnya. Sementara itu, Thunder Boy sudah di rumahnya dan benar-benar lupa soal bioskop. Dia butuh palu untuk memukul paku, jadi dia perlu palunya. Kylie, awas! Thunder Boy tidak menyangka akan kedatangan tamu. Mudah sekali untuk mengenali orang ini. Dia pranker. Dia bisa menipu siapapun, bahkan juga Kylie. Kali ini pun, dia berpura-pura menjadi penjual dari pintu ke pintu. Kylie tiba-tiba sibuk memilih riasan wajah. Ini mudah sekali. Untuk beberapa saat perhatian Kylie teralihkan dan orang itu menghilang.
Tapi Kylie mengetahui ada yang tidak beres di tempat ini. Pedagang itu terlihat seperti pranker. Oh, aku akan membuatmu menyesalinya, dasar badut. Ayo lihat apakah riasan wajahmu anti air. Leluconmu sudah selesai, pranker. Kylie sudah memberinya pelajaran dan dia sangat gerah. Karena koper perhiasan wajahnya sekarang menjadi milik Kylie. Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.